Sebelum kita memasuki saat teduh, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan sejahtera Allah menyertai. Amin. Firman Tuhan untuk kita tertulis dalam Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-24. Demikian bunyinya. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Paulus dalam menyampaikan kabar baik tentang Yesus Kristus, dia melalui pekabarannya. Ayat yang pertama, Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Dia memasuki rumah-rumah ibadat di Tesalonika. Dan dia mengajarkan kebenaran tentang Yesus Kristus. Tetapi lewat pengajaran Paulus, pada ayat yang keempat, banyak yang menjadi bergabung dengan Paulus dan takut akan Tuhan. Dan Paulus juga melanjutkan perjalanannya sampai ke Athena. Di Athena dia menjumpai banyak kuil, dan dia memasuki kuil itu sekaligus memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus. Kita melihat di ayat yang ke-18 dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikurus dan Stoa. Jadi orang Athena itu orang-orang yang pintar, orang yang berfilsafat. Tetapi Paulus memasukinya dan mengajarkan kabar baik tentang Yesus Kristus. Dan Paulus menemukan banyak kuil-kuil di Athena. Karena memang Athena itu adalah daerah yang memiliki banyak dewa-dewi. Bahkan ada tempat yang disebut dengan Areopagus. Itu tempatnya dewa-dewi. Saya baca ayat yang ke-22. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa." Paulus melihat bahwa orang-orang Athena itu memiliki banyak kuil-kuil. Dan itulah dasar Paulus memasukkan ajaran kebenaran tentang Yesus Kristus pada ayat yang ke-24. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Jadi Paulus mengajarkan bahwa Allah kita itu bukan bersemayam dalam buatan tangan manusia. Seindah apapun kuil-kuil atau tempat-tempat peribadatan yang ada di atas bumi ini,
dalam ayat 24 dikatakan Allah tak pernah bersemayam. Mengapa? Karena Allah adalah pencipta bumi dan segala isinya. Dan ayat 25 diperjelas lagi, ayat 25, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia seolah-olah ia kekurangan apa-apa. Kalaupun kita memberi, tetap mengutarakan bahwa Allah lah sumber segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Allah lah sumbernya, dan bukanlah kita yang mampu untuk memberi, tetapi kita harus memahami bahwa ayat 24, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Melalui pengajaran Paulus sudah cukup jelas bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah pencipta langit dan bumi, dan Dia berkuasa untuk segala ciptaannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah menelah firman-Mu. Kami telah dimenangkan lewat pemahaman kitab suci yang telah disampaikan oleh Paulus, bergairah dan semangat untuk memuji memuliakan nama-Mu. Karena Engkau Tuhan tidak bersemayam di tempat-tempat buatan tangan manusia. Terima kasih Tuhan kami, karena Allah Bapa Pencipta, Yesus Penyelamat, Roh Kudus penuntun kami. Amin.